webinar hari ini, tolong mute-nya, suara tolong di-mute-kan semuanya peserta. Karina, mute dulu, cintaku negeriku. Iya, semuanya pada di-mute, oke. Kita bisa mulai hari ini semua Ibu-Ibu? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita telah bersama-sama mengikuti webinar ini. Alhamdulillah juga kita diberi kesehatan untuk dapat mengikuti webinar yang diadakan oleh LHPBB Riau. Semoga saja kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga saja semua kita mendapat syafaat beliau di akhir nanti. Untuk tidak memperpanjang waktu, terutama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibunda PWA Aisyah Riau yang telah mengikuti webinar ini. Ibunda kita pemateri, juga pemantik, dan ibu-ibu beserta saudara atau bapak yang hadir di webinar ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, yang kedua adalah pemantik dari Ibu Dr. Wirdati Irma SPD MSc. Untuk itu kepada Dr. Wirdati Irma kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eli Mardiah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus-putusnya memberikan kepada kita kesehatan, kemudian keberkahan sehingga pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul walaupun melalui udara, bisa saling bertatap muka yang selama ini kita tidak pernah atau bisa dikatakan jarang, namun dengan kondisi seperti ini malah kita sering bertatap muka walaupun hanya lewat udara. Mudah-mudahan ini menyambung silaturahim kita yang dengan masa pandemik ini menjadi lebih bertambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah berkorban demi umatnya sehingga kita bisa menikmati keindahan alam ini, sehingga kita bisa menikmati yang luar biasa kemegahan dunia ini, dan kita berharap kelak di yaumul akhir kita bisa bertemu dan berkumpul dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bunda-bunda sekalian, saudara-saudara dan bapak-bapak dan semua ini adalah webinar kita yang ketiga yang dilakukan oleh LLHPB, Lembaga Pimpinan Wilayah Aisyah Riau. Alhamdulillah ini adalah kegiatan yang emang kita tajah dari pimpinan pusat lembaga lingkungan hidup ya, karena kita satu dari seluruh Indonesia. Ini kegiatannya sama ya, yang dimotori oleh PP, sehingga pada kegiatan hari ini adalah rangkaian kegiatan tersebut, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada kegiatan yang terakhir atau pamungkas di webinar ini. Namun mudah-mudahan beberapa webinar yang kita dapati ini bisa menjadi pengalaman, pembelajaran, dan bisa
diambil hikmahnya dan bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita baik di masa pandemi saat ini maupun nanti ke depannya. Jadi kemarin pertama ini kita sudah melakukan kegiatan sosialisasi pandemik. Kemudian yang kedua kita juga sudah melakukan edukasi tentang lingkungan, terutama pemanfaatan sampah domestik. Dan alhamdulillah saat ini kita masuk yang ketiga, ini adalah webinar kita tentang perilaku hidup sehat. Dan alhamdulillah ini ada narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih Kak Helda atas waktunya bisa dan berkenan untuk mengisi webinar kita kali ini. Dan ini adalah narasumber yang luar biasa. Nanti silahkan ibu-ibu, kemudian para peserta dan bapak-bapak yang lain untuk mengambil atau menggali ilmu dari beliau. Karena selain pengalamannya yang luar biasa, dan beliau ini juga orang yang penting ya di Pekanbaru, ini bisa dikatakan mungkin nomor 2-nya di Pekanbaru ya. Nah, jadi nanti silahkan kita ambil ya, manfaatkan selagi kita masih bisa berhadapan dengan Kak Helda ini, atau karena saya udah biasa memanggil kakak ya Kak ya, jadi terbiasa manggil betul. Alhamdulillah. Jadi Kak Helda perlu disampaikan di sini. Jadi ini kita kegiatan sudah rangkaian yang ketiga Kakak. Jadi alhamdulillah ini Kakak kebagian yang ketiga dari rangkaian kami dari mulai dulu kita di bulan Agustus awal ya. Dilanjutkan kemarin itu di pertengahan Agustus kita ada pembagian bibit ya. Ini kita adalah kegiatan yang difokuskan untuk kelentingan keluarga. Jadi kenapa kelentingan keluarga? Karena di saat pandemik ini kita merasakan bahwa keluargalah yang menjadi sebetulnya ujung tombak untuk mempertahankan diri kita. Jadi kita tidak bisa berharap dengan yang lain, walaupun di atas Allah SWT yang menjadi pelindung kita yang utama, namun kita harus membentengi dan menjadikan keluarga kita adalah basis terdepan untuk menghadapi ini. Jadi kita harus lenting, jadi harus tangguh. Bagaimana caranya kita menghadapi pandemik ini dengan sehat, bagaimana kita mengetahui situasi pandemik ini, apa yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana dari sistem lingkungan, terutama daripada kita yang menggunakan sampah. Nah, mungkin nanti lebih panjang akan disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, bagaimana kita berperilaku sehat pada saat kondisi pandemik seperti saat ini ya, dan nanti bisa juga kita mengetahui bagaimana situasi pandemi yang kita hadapi di Riau atau umumnya khususnya di Kota Pekanbaru. Itu saja mungkin pengantar dari Lembaga Lingkungan Hidup Pimpinan Aisyah, Pimpinan Wilayah Aisyah. Dan terima kasih juga kami haturkan kepada ibu-ibu yang sudah hadir dalam kegiatan ini, terutama dari pimpinan wilayah Aisyah. Ini ada koordinator LLHPB, yaitu Ibu Dr. Anda Mudarni Hidayati. Kemudian juga ada Bunda pimpinan, tadi kalau tidak salah ada Bu Sariah. Juga terima kasih Ibu atas kesempatan waktunya untuk bersama kami. Kemudian ada juga Ibu Susi Herlinda, alhamdulillah juga sudah bergabung dengan kita, dan tadi juga sepertinya ada Kak Rina yang sudah bergabung juga. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain yang dari pimpinan wilayah juga bisa ikut bergabung dalam kegiatan kali ini. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu seluruh pimpinan Aisyah yang ada di daerah.
dan cabang, kemudian sampai ke ranting, demikian juga para peserta yang lain. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kita mendapatkan pembelajaran di saat webinar kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wabarakatuh. kasih kepada Dr. Wirdati Irma. Saya biasa nyebutnya Kak Irma. Oke, selanjutnya di acara ketiga, ini yang kita tunggu-tunggu nih Ibu-Ibu. Narasumber kita yang paling oke. Nah, narasumber kita adalah Ibu Dr. Gigi Helda Suryani Munir, MKes. Izin dulu Bu, saya membacakan biodata Ibu. Tempat tanggal lahir beliau itu Jakarta 8 Juni 1970. Pekerjaan PNS, jabatan staf ahli wali kota Pekanbaru. Alamat Jalan Asofa, Gang Asofa 4, Perumahan Harmoni. Nomor HP, nah Ibu boleh catat nih, nanti boleh kita gangguin ya Bu Helda ya. 0823 888 93426. Kalau yang belum apa nanti kita boleh cetan. Riwayat pendidikan, S1 beliau di FKG, S2-nya Kesehatan Masyarakat. Riwayat pekerjaan, Kepala Puskesmas, Kabid Perencanaan Dinkes, Sekretaris Dinkes, Kepala Dinkes. Pengalaman mengikuti organisasi, Ketua MPKUPW Muhammadiyah, PDGI Kota Pekanbaru, ICMI Provinsi Riau, dan Ketua MCCC Provinsi Riau. Publikasi nasional internasional, beliau pernah menjadi dokter teladan, Kartini Award 2017, Women Development Award 2017. Wow, keren Bu. Ya, untuk tidak memperpanjang waktu kepada Bu Helda, dengan segala hormat kami beri waktu Ibu supaya kami dapat ilmu yang banyak. Silakan Bu Helda. Oke, terima kasih waktunya Bunda Eli, Dinda Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat sama-sama dalam kondisi sehat mengikuti webinar yang ditaja oleh Sekolah Tinggi Aisyah Pekanbaru, STKIPAR. Ini salam kenal buat seluruh keluarga Aisyah. Bisa dikasih pantun dulu nanti nih. Karena bahasa Irma tadi terlalu membesar-besarkan, berat pula terasa di Bu Eli. Malam minggu makan ayam bakar. Ayam dibeli di Pasar Tangor. Lapar, Bu. Saya ini baru tahap belajar. Mohon izin para senior. Karena di Aisyah ini kan baru pertama sekali tampil ya. Jadi masih banyak yang belum kenal. Paling Ibu Kak Susi, Ibu Mas Ria. Mudah-mudahan ke depannya lebih banyak kenal yang lain. Sehingga kita lebih intens berkomunikasi khususnya di era pandemi ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Dengan bersalawat kepadanya, mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi tadi mungkin sudah panjang lebar Dinda Irma menyampaikan bahwasanya kondisi apa-apa yang diharapkan di bagian lingkungan tentunya itu tidak terlepas dari peran masyarakat. Saat sekarang mengingat waktu, mungkin Helda langsung aja ke topik karena mungkin nanti sangat banyak yang perlu kita diskusikan. Kami juga berharap seluruh keluarga besar Aisyah bisa sehat, bisa memberikan kontribusi dalam mengedukasi seluruh masyarakat Kota Pekanbaru khususnya, masyarakat Provinsi Riau umumnya. Karena yang kita sama tahu dari hari ke hari perkembangan COVID-19 ini cukup mengkhawatirkan kita. Baik, mungkin langsung aja ke topik.
dari panitia ataupun dari Dinda Irma, saya mendapat judul Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, PHBS, dan adaptasi dengan kebiasaan baru dalam rangka pencegahan COVID-19. Jadi ini mau tidak mau kita harus menjadi motor penggerak. Tidak hanya sebagai ibu di rumah tangga, tidak hanya sebagai istri dari suami, tentu juga dalam masyarakat kita harus mengambil peran. Karena dari diri kita sendiri dulu kita bisa menjadi model, sehingga kita baru bisa mengedukasi kepada lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat mulai dari keluarga, tentunya nanti akan berkelanjutan dari tingkat dasawismanya, RT, RW, tentunya sampai ke tingkat kota dan provinsi. Jadi slogannya, ayo lakukan hidup bersih dan sehat menuju adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini mungkin yang tidak asing lagi yang kita lihat sejauh mana kita sudah dikirim, baik itu melalui media digital maupun leaflet, pamflet, dan lain-lain. Kita membuka dulu wacana sebelum nanti ujuk-ujuknya judulnya ke PHBS. Apa COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, sebuah makhluk sangat kecil berukuran sekitar 125 nanometer, namun bisa menyebabkan kematian. COVID-19 ditandai dengan munculnya gejala pilek, flu, demam, gangguan pernapasan. Sekarang tambah lagi gejalanya bunda-bunda. Jadi yang lebih spesifik, kita tidak merasa penciuman dan rasa pada lidah. Nah, jadi menurut penelitian ini kan virus ini sudah membelah diri sehingga bahasa lapangannya sudah sedikit nakal lah bunda, hingga sudah sedikit kewalahan juga para ilmuwan ini mencari vaksin dan obatnya. Tetapi apapun itu ceritanya, tidak lebih bagaimana kita mendisiplinkan diri supaya tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi gangguan pernapasan itu sangat terpengaruh, dan walaupun ukurannya sangat kecil, virus ini dapat menyebabkan kematian. Penularannya melalui droplets atau percikan batuk dan bersin. Untuk inilah kita dianjurkan bagaimana selalu tidak boleh lepas dari masker, walaupun kita di dalam ruangan. Virus dapat berpindah secara langsung maupun percikan batuk atau bersin dan nafas orang yang terinfeksi yang kemudian terhidup orang-orang sehat. Jadi kalau orang sehat dekat dengan orang sakit, yang sehat tidak pakai masker, ini nanti persentase untuk bisa ditularkan ini juga cukup tinggi dibandingkan dengan kita betul-betul safety memakai masker. Jadi virus yang tertinggal bisa di permukaan benda-benda yang hidup itu selama beberapa jam kalau tidak dilakukan desinfektan untuk membunuhnya. Jadi mungkin kayak di sekolah, kalau memang rutinitas di ruangan itu tingkat rapatnya cukup tinggi, kami juga mengharapkan itu secara berkala dilakukan desinfektan. Jadi ini juga nanti bisa kita cari bagaimana cara mendapatkannya, baik itu dari PWM, Aisyah sendiri, maupun juga nanti dari teman-teman BNPB Kota Pekanbaru. Penyakit ini belum ada obat dan vaksinnya, dan sudah menjadi pandemi yang menyebabkan banyak kematian di Indonesia maupun sampai ke tingkat dunia. Saat ini sekarang angkanya terus meningkat, yang mungkin teman-teman juga sudah mengupdate para bunda-bunda untuk angka per hari kemarin itu untuk Kota Pekanbaru itu sudah 70. 70 itu yang datang yang terdeteksi ke layanan kesehatan loh bunda, yang OTG kita tidak tahu berapa. Nah, jadi ini yang perlu dikhawatirkan. Kenapa? Ada juga sebahagian dari pemikiran masyarakat kita, mereka karena tidak ada gejala, mereka tidak mau di swab, mereka tidak mau rapid test, sehat kok. Padahal mungkin gejala-gejala yang sudah disampaikan baik oleh media digital, teman-teman kesehatan,
mereka sudah rasakan, sehingga mereka sudah mengisolasi sendiri diri mereka kalau mereka sudah menemukan gejala-gejala tersebut di dalam diri mereka. Tapi ini kan datanya kita di kesehatan tidak dapat. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan, akan adanya klaster-klaster baru seperti klaster keluarga dan klaster kantor. Untuk melawan virus 19, itu hal yang utama perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan pencegahan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, serta adaptasi dengan kegiatan baru. Nah, itulah judul yang dibai Irma ke Bunda Helda. Siap Irma? Oke. PHBS adalah sebuah rekayasa sosial bertujuan menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan perilaku kualitas sehari-hari yang tujuannya hidup bersih dan sehat. Ada 5 tahapan. Yang pertama, PHBS di rumah tangga. Tadi Irma, baik pun Bu Eli sudah menyampaikan bahwa PHBS di rumah tangga ini yang menjadi motor penggeraknya itu ibu. Ibu menjadi pilar, ibu menjadi koordinator. Jadi bagaimana ayah, mertua, emak kita, anak, kemenakan, cucu, kalau ramai di rumah tangga itu tentu yang akan menjadi koordinatornya itu ibu. Sejauh mana dia bisa mengakomodir seluruh anggota keluarga supaya bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Teknisnya nanti kita bisa diskusikan. Yang kedua, PHBS di institusi pendidikan, seperti yang Bunda-Bunda lakukan saat sekarang. Kalau seandainya di rumah sudah melakukan disiplin ber-PHBS, itu dia akan menular ke seluruh tempat yang dimana dia akan tinggal. PHBS di institusi pendidikan, tentunya ini juga harus digerakkan oleh seluruh komponen pendidikan. Tak terlepas yang akan mengkoordinatorinya tentulah mereka-mereka yang diberi amanah di jabatan-jabatan yang bisa melakukan pergerakan terhadap perubahan perilaku hidup bersih dan sehat itu. Bisa yayasan, bisa dosennya. Jadi ibu kalau nggak bersih kelasnya nggak masuk dulu lah ya. Atau ibu kalau ada yang merokok ibu nggak masuk. Nah, jadi bisa melalui bahasa-bahasa seorang ibu kita melakukan pendekatan supaya mereka melakukan perubahan itu memang didorong dari dirinya sendiri. Karena kita nggak bisa maksa Bunda, yang namanya perubahan perilaku ini butuh proses. Mesti dengan cinta dan kasih sayang kita bisa membuat seseorang itu berubah. Tapi yakinlah kalau hidayah datang buat kita, tentunya mudah-mudahan dari mulut kita juga bisa kita memberikan kepada lingkungan terkecil, kebesar kembali, termasuk di lingkungan pendidikan. Yang ketiga, PHBS di tempat kerja. Tadi kami juga sudah sampaikan, sekarang yang lagi marak COVID-19 ini peningkatan kasusnya klaster perkantoran, klaster di tempat kerja. Kenapa? Ya seperti itu, suka tidak suka kita harus mengevaluasi diri sejauh mana kita bisa mendisiplinkan diri untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Ya jujur saja kita kalau ketemu teman yang seakan-akan sudah akrab banget, kita kan udah buka masker itu kan. Nah, kadang-kadang kita sungkan bersalaman dengan letakkan tangan di dada. Nah, jadi kita tetap dengan ringannya jabat tangan, nanti aduh kata lagi. Jadi inilah semuanya sumber-sumber yang akan menjadikan peningkatan kasus yang tidak terkendali. Padahal bagaimana cara kita memposisikan diri, meyakinkan seluruh lingkungan di luar kita untuk tetap patuh dengan protokol kesehatan. Jadi, aduh pakai maskernya cepat sayang. Nah, jadi kan bisa kalaupun dia menghargai kita dengan membuka masker, mungkin seseorang itu supaya nampak wajahnya. Jadi, udah Bunda tahu kok, itu ya si Anita, tetap pakai maskernya sayang. Nanti nggak enak ketularan yang lain-lain. Jadi ini yang harus mulai dibiasakan di lingkungan tempat kerja. Karena kadang-kadang ada dilemanya juga, tidak semua kita itu nyaman pakai masker. Terutama emak-emak.
Apalagi kalau badan kita udah agak sedikit di luar body normal, itu agak susah ongok ya tuh kalau pakai masker kan nggak nyaman. Jadi harus ada edukasi dari diri sendiri loh. Sekarang biaya lipstik itu lebih diminimalisir karena nggak perlu lagi sih pakai pelembab karena masker kita sudah tertutup. Tinggal masker yang perlu diganti-ganti supaya tingkat kebersihannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Di samping modisnya juga diperhatikan. Karena kalau wanita ini nggak bisa terlepas dari gaya, walaupun pakai masker dia pengen cantik. Yang begitu-begitu itu mesti didesain. Jadi kita memang model dari segala aspek. Model masker pun nggak apa-apa. Sehingga ada kecintaan orang melihat kita, Bunda itu pakai masker kayaknya cantik. Orang pakai masker pula. Kita tiru model Bunda itulah. Itu juga sudah menjadi inovasi buat sebuah PHBS di tempat-tempat kerja, institusi pendidikan, termasuk PHBS di tempat umum. PHBS di tempat umum ini lebih sulit kita kendalikan. Kenapa? Di tempat umum ini tidak semuanya yang datang dengan klasifikasi pendidikannya yang tinggi atau yang kita bilang, oh itu udah berpendidikan. Karena kita untuk menegur emak-emak kita ataupun orang-orang kita yang datang dari kampung, itu cukup dengan bahasa-bahasa yang jangan sampai tersinggung. Tentu itu juga budaya kita. Tetapi tetap dia memakai masker. Jadi mungkin dengan membawa masker lebih di tas-tas kita, kalau sekira nanti kita menjumpai orang-orang yang tidak pakai masker, ini juga menentukan budaya sejauh mana kita juga memberikan edukasi secara langsung. Yang kelima tentunya PHBS di fasilitas kesehatan supaya ini juga tercipta, tidak semuanya juga nanti di pusat kesehatan memakai masker. Ini menyangkut terhadap penyakit-penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kita. Dari 5 tatanan PHBS terdapat 3 kelompok sasaran dalam pembinaan PHBS. Yang pertama sasaran primer. Nah, nanti saya mau nanya nih ke bunda-bunda. Bunda-bunda di sekolah tinggi ini dimasuk sasaran yang kemana sih? Jadi nanti bisa kita diskusi. Untuk sasaran primer itu sasaran langsung, yaitu seperti individu-individu seperti kita, kelompok-kelompok seperti kita, seluruh masyarakat diharapkan mempraktekkan PHBS, sifatnya umum. Nah, seluruhnya kita kasih edukasi. Sasaran sekunder, mereka yang memiliki pengaruh terhadap sasaran primer. Nah, ini bunda-bunda nih, dalam mengambil keputusannya untuk mempraktekkan PHBS. Seperti pemuka masyarakat, tokoh masyarakat, hal ini bisa mengubah nilai, norma, dan menjadi panutan. Jadi di sini kalau seandainya seorang dosen atau yang bekerja di yayasan, dia sudah melakukan kehidupan ber-PHBS, ini biasanya kan akan dipantau oleh lingkungan. Jadi nggak perlu pun nampak sama orang, kita tetap pas masuk kantor cuci tangan, habis itu masker nggak pernah terbuka, habis itu kalau bicara kita jaga jarak, kita hindari kerumunan, pasti kita ditandain itu. Apalagi kita pakai felt cell itu, jadi dia ibu tuh nggak pernah tanggal maskernya tuh dong. Nah, kalau masuk kantor pasti nyolopnya. Jadi kalau ke bahasa kita kan dicemeh bulo tuh, ketakutan bona, itu bulo bahasa. Padahal itulah yang terbaik. Jadi bagaimana kita memang benar-benar bisa menjadi contoh. Jadi kita tidak terpengaruh oleh lingkungan kebanyakan. Nah, jadi terlepas apa kata orang, Bunda Helda berharap di dalam dompet itu sekarang tidak hanya minyak angin dengan fresker, mungkin lipstik kan sekarang tidak ada lagi ya sejak pakai masker, kalau dulu kan lipstik ada juga. Habis itu yang penting hand sanitizer-nya. Jadi setiap anggaplah dengan terpaksa kita bersalaman dengan orang yang kita segan, nggak apa-apa. Karena Allah, qadarullah kita salaman, udah pergi orang tuh semprot tangan kita. Menjelang ada tempat cuci tangan. Hand sanitizer itu sifatnya sementara. Jadi yang lebih afdol nanti ada
di materi webinar Bunda ini 6 langkah cuci tangan itu yang paling penting kita lakukan. Nah, dan itu kita harus disiplin. Disiplin. Nah, ini yang pesannya. Sasaran ketiga, ini tersier, mereka yang dalam posisi pengambil keputusan formal, beri dukungan kebijakan, beri dukungan sumber daya, juga dapat mengubah nilai atau norma. Nah, ini mungkin yang seperti Pak Wali Kota. Dengan surat edarannya, siapa ndak pakai masker ditangkoknya, kalau bayar 250.000, kalau ndak suruhnya pos apa ndak bersihin kuburan. Nah, kan dengan ketiga kan. Nah, cuman yang ketiga ini bisa Bunda-Bunda Aisyah nanti bisa memberi masukan kepada pemerintah. Nah, dan kita juga bisa mengirim surat edaran di lingkungan organisasi kita. Nah, jadi ini yang diharapkan, karena kalau pemerintah secara keseluruhan, terkadang karena banyaknya masyarakat Kota Pekanbaru ini nggak ngeh nih. Macam gini semakin tinggi kasus semakin ramai uang di jalan. Semakin ramai orang di mall, orang nggak ada takut-takutnya. Kenapa? Ada tuntutan yang lebih urgen bagi mereka soal kehidupan, yaitu ekonomi. Jadi kita nggak bisa juga menekankan, oh nggak bisa keluar deh. Dan sebelum kena COVID kami lah mati kelaparan, Bu. Nah, kan itu bahasanya kan. Nah, jadi kalau kami keluar tentu kami kena COVID le, Bu. Tapi kami tidak keluar kami lah pasti kami lapar. Nah, karena ada bahasa-bahasa yang memang kita juga tidak bisa secara frontal melarang mereka karena ini menyangkut terhadap perekonomian mereka. Di sini mungkin Aisyah sudah berbuat banyak dengan memberikan sumbangan-sumbangan yang kemarin juga kami di MCCC dilibatkan untuk pendistribusiannya. Ini yang sama-sama kita ketahui, ini sudah tidak asing lagi, ada 10 indikator PHBS di rumah tangga, dan ini memang kita sudah harus menjalankannya sebelum nanti kita lakukan beradaptasi dengan kebiasaan baru di era new normal ini. Kita berharap tidak ada lagi persalinan yang tidak ditolong oleh nakes. Masih ada risiko yang dukun melahirkan Irma? Tidak ada ya. Justru kini kalau melahirkan seksio dengan dokter spesialis, yang langsung dengan paket-paketnya. Mudah-mudahan seluruh keluarga Muhammadiyah dan Aisyah sehat dan bisa melakukan persalinan oleh nakes. Bayi diberi ASI eksklusif. Ini perlu juga kompanyenya nih, karena dengan era canggih ini sekarang banyak bunda-bunda cantik ini yang enggan menyusui dengan berbagai alasan. Nah, jadi, itu dia buka kartu teh kan. Jadi harus ada hubungan kerjasama antara ayah dan ibu. Nah, intinya kenapa dilibatkan ayah? Ayah perlu mendukung ibu supaya dalam jangka waktu 2 tahun susu ini memang harus full diberikan ke anak supaya imunnya tinggi. Kenapa kita sekarang khawatir dengan COVID-19? Karena imun kita ini kurang kuat. Kenapa kurang kuat? Evaluasilah berapa lama kini anak dibayi dengan air susu ibu. Nah, mungkin lama dengan air susu sapi. Nah, jadi kan lebih banyak ke susu sapi, tentu imun Iko akan semakin berkurang. Jadi mudah-mudahan ini sebuah potret kalau kita bisa mengevaluasi diri, cara Allah membuat sebuah keadaan yang mendunia, yang menyuruhnya kita kembali ke rumah. Jadi rumah itulah tempat berlindung. Sehingga tidak perlu ditakutkan lagi bagaimana menciptakan rumah itu ibarat surga. Balita ditimbang secara teratur, ini kenapa? Supaya kita mendeteksi jangan sampai balita kita kurang gizi. Ada namanya SKDN, supaya nanti ada garis merah itu standar. Di bawah garis merah, itu udah BGM namanya nanti. Jadi supaya terkontrol. Kenapa harus dikontrol? Dikhawatirkan kalau seandainya anak kita ini kurang gizi, ini juga akan berpengaruh terhadap kelangsungan masa depannya. Yang keempat, menggunakan air bersih
di beberapa daerah air bersih ini cukup sulit nih bunda-bunda. Tapi kita di Pekanbaru insya Allah air bersih kita cukup banyak. Tetapi terkadang kita malas pula menggunakannya. Nah, nanti bisa dievaluasi juga tuh bagaimana kondisi kita, sejauh mana kita memanfaatkan air bersih ini secara maksimal. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Nah, ini masuk poin 5 nih nanti ke adaptasi kebiasaan baru. Nah, yang keenam, menggunakan jamban sehat. Nah, insya Allah Kota Pekanbaru sudah boleh dikatakan 99% lah menggunakan jamban sehat. Walaupun masih ada sekitar 1% yang di pinggiran yang masih perlu bantuan kita untuk hal-hal yang berkaitan dengan tatanan hidup sehat ini. Yang keenam, ini memberantas jentik nyamuk perlu juga ini diantisipasi, apalagi dalam kondisi sekarang dari panas, hujan, DBD. Jadi tidak hanya COVID-19 yang ditakutkan, DBD itu juga bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi muncul COVID, lupa DBD, itu juga nggak bisa. Karena kasus DBD sekarang juga sudah mengalami peningkatan, karena sudah mulai pancaroba. Yang ketujuh, mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari. Nah, ini bisa kita evaluasi diri juga, Bunda. Di rumah sejauh mana anak-anak suka makan sayur dan buah. Ada nggak makan buah tiap hari? Melalui survei yang pernah kami lakukan di Dinas Kesehatan, tingkat konsumsi makan sayur dan buah bagi anak Kota Pekanbaru cukup rendah. Nah, jadi ini bisa menjadi evaluasi bagi kita sehingga nanti kita bisa bagaimana memberikan edukasi ataupun keanekaragaman pola makan itu sehingga dicintai anak dengan kreasi-kreasi yang dibuat oleh bunda-bunda mereka. Yang ke-9, melakukan aktivitas fisik, ini olahraga. Yang ke-10, tidak merokok dalam rumah. Insya Allah seluruh keluarga besar Aisyah tidak lagi merokok dalam rumah. Amin ya Rabbil Alamin. Ini kita bisa melihat kondisinya supaya ini lebih bisa terarah. Di samping 10 indikator PHBS, oh ini ada ketinggalan sama Bunda. Ini ada waktu yang paling untuk melakukan cuci tangan. Sini nak. Oh, udah. Ada. Oke. Di samping 10 indikator PHBS tadi, ini fotonya mana? Di era adaptasi kebiasaan baru, kampanye PHBS diutamakan dalam pencegahan COVID-19 yang seperti tadi, yang sudah Bunda sampaikan, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini memang harus kita ulang-ulang supaya semakin hafal. Semua pakai masker, lindungi diri, gunakan masker pada saat keluar rumah. Nah, ini cara bagaimana memakai masker dengan kain yang aman. Bersihkan tangan sebelum menyentuh masker. Ambil masker dengan cara memegang kaitnya. Cara memakai masker jika ada kerusakan atau kotor dan gunakan masker kain berlapis 3. Ini untuk masker kain. Kadang-kadang pakai tisu, ada sekarang pakai kayu putih. Boleh-boleh saja sejauh itu membuat nyaman kita. Karena apa? Yang akan bisa melaksanakan kebiasaan ini diri kita sendiri. Yang jelas jangan tidak pakai masker. Nah, jadi mungkin ini bisa digunakan. Ini nanti bisa juga dapat dibaca sehingga kita bisa menerapkan kebiasaan ini untuk menghindari tertularnya virus COVID-19. Jadi yang perlu diantisipasi, sebagian kita ini kan suka meletakkan masker di dagu. Nah, jadi ini tidak boleh, karena ini juga akan bisa membuat virus itu kembali, karena di dagu juga banyak ini bakteri dan apa nih naik lagi. Jadi memang kalau memang tidak menggunakan masker lagi, dibuka, dimasukkan ke dalam media atau kotak,
Nanti pada saat kita mau pakai lagi, kita ambil lagi masker supaya terjaga kebersihannya. Cuci masker kain itu kalau bisa diganti sehingga tidak terdapat bakteri, dan cuci tangan kita pakai sabun untuk melepaskan masker. Ini nanti bisa dibaca sendiri oleh bunda-bunda untuk mengingat waktu supaya kita bisa lebih banyak diskusi nanti. Ini juga cara memakai masker yang dihindari. Nah, seperti ini memakai masker di bawah hidung. Jadi hidung kadang-kadang ini karena kebiasaan kayak seperti yang Heda sampaikan tadi, karena kan sesak napas nih, Bu, nggak enak pakai masker tuh, sesak napas, Bu, nggak biasa, Bu. Iya, karena ini sepertinya. Jadi bagaimana kita mencari masker yang nyaman buat kita? Apakah masker kertas, apakah masker kain yang kayak spon, apakah kain satin, banyak model, dan mana yang nyaman, itu yang nanti kita rekomendasikan, tetapi tingkat kebersihannya perlu dijaga untuk hal-hal yang berkaitan dengan masker kain. Terlebih lagi masker yang disposable kayak sensi itu kan per 4 jam kalau sudah udah harus dibuang, minimal 1 hari lah. Masker kain dapat melindungi sekeliling kita. Untuk melindungi diri kita dan mencegah penyebaran COVID-19, tetaplah menjaga jarak 1 meter dengan yang lainnya. Mencuci tangan sesering mungkin dan hindari memegang area wajah dan masker. Ini cuci tangan pakai sabun, dibiasakan dengan air mengalir. Kenapa? Kuman penyakit sangat mudah ditularkan melalui tangan. Pada saat tangan kuman ini cepat masuk ke dalam tubuh kita menimbulkan penyakit. Terkadang terlihat bersih secara kasat mata, namun tetap mengandung kuman. Untuk itu kita diinstruksikan, dianjurkan, diperintahkan untuk sering melakukan cuci tangan pakai sabun. Jadi ada beberapa langkah biasa sebelum mau. Tadi ada tuh slide-nya yang tidak sempat saya baca. Waktu yang penting untuk cuci tangan, ini yang penting nanti bunda-bunda ingat, sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, setelah beraktivitas. Yang terkadang lupa kita nanti tolong diinformasikan juga sebelum menyusui. Itu jarang bunda-bunda cuci tangan. Pulang dari kantor, jadi langsung aja Beko dikeluarkan bahagian yang berharga dari diri kita ini ke anak tanpa cuci tangan. Karena termasuk dulu kita melakukan kebiasaan yang seperti itu. Padahal harusnya pulang dari manapun kita kalau perlu mandi, pisahkan pakaian, langsung dicuci, baru kita beraktivitas dengan keluarga di rumah, terutama beraktivitas dengan balita dan beraktivitas dengan lansia, karena itu agak sedikit rentan. Jadi ini ada beberapa langkah nanti bisa dibaca. Ini contoh-contoh sarana cuci tangan pakai sabun. Di era pandemi ini inovasi kita dari masyarakat cukup tinggi. Sejauh mana mereka mendesain untuk sarana cuci tangan. Jadi tentunya kita harapkan ini tetap airnya mengalir, supaya nanti tidak ada lagi terkontaminasi dengan ya anggaplah kalau ada virus itu nanti dia akan mendaur ulang pula nanti kalau airnya tidak mengalir. Jadi ini beberapa bentuk yang cukup representatif kita letakkan apakah di rumah, di lingkungan pendidikan, di fasilitas umum ataupun di perkantoran. Sekarang yang perlu juga kita pahami physical distancing. Apa itu physical distancing? Ya, itu pembatasan fisik, di mana kita harus menjaga jarak setidaknya 1,5 meter dengan orang lain. Menghindari kerumunan demi mencegah penularan COVID-19. Ini yang terkadang agak sulit kita lakukan pada saat kita sudah berkumpul-kumpul. Akhir-akhir ini kami melihat ada di beberapa pesta yang terkesan kayaknya kita sudah tidak di era pandemi lagi, karena pagar ayu tuh banyak juga enggak pakai masker kan, karena kalau pakai masker enggak nampak encak, sudah ke salon kok kan. Nah habis itu
Kalau ndak lancak maskernya dari satin atau dari songket, ndak dipakainya dong kan, ndak matching dengan baju seragam. Nah, jadi ini mempengaruhi juga terhadap perilaku kita dengan situasi-situasi yang sebenarnya itu harusnya bisa kita hindari. Karena sifatnya itu sunat, sementara menghindari musibah itu wajib. Jadi menghindari kerumunan, keluar hanya untuk kepentingan aktivitas penting, menghindari kontak fisik dengan siapapun, salam, peluk, cipika-cipiki itu memang wajib dihindari, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Nah, jadi mungkin inilah yang perlu disikapi. Sarah, maaf, bentar Pak, baterai Bunda low. Perlu dikasih makan itu, Kak. Perlu dikasih makan. Baik, mungkin sampai di sini dia tinggal sedikit lagi nih slide-nya sudah di pinggir. Ini isi piring. Tolong nak chargernya nak. Yang perlu kita sikapi supaya bisa keluarga mendapat menu seimbang, di mana konsumsi menu seimbang ini dapat meningkatkan imunitas tubuh. Ini bisa nanti kita mulailah masing-masing bunda mendesain di era new normal ini, tentunya tingkat di rumah juga lebih tinggi, sehingga mendesain makanan itu lebih bervariasi dan keluarga tidak bosan dan imun tubuh keluarga tetap semakin meningkat. Ayo mulai sekarang terapkan PHBS dengan lakukan adaptasi kegiatan baru. Apakah kita mau terus-menerus dengan pembatasan dan tinggal di rumah terus? Pastinya tentu tidak. Tentunya kita ingin kembali bekerja, belajar, dan bersosialisasi atau aktivitas lainnya agar dapat produktif di era pandemi. Hal ini bisa dilakukan kalau kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu disiplin, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus-menerus dilakukan di masa masyarakat di setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari. Bila kebiasaan baru tidak dilakukan secara disiplin atau hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja, maka hal ini bisa menjadi ancaman wabah gelombang kedua. Nah, mungkin yang seperti sekarang ini, apakah gelombang kedua? Allahu a'lam, tapi kita berharap setelah peningkatan ini mudah-mudahan habis dan pergi virus corona, sehingga kita lebih nyaman beraktivitas seperti sedia kala. Kebiasaan lama yang sering dilakukan seperti bersalaman, cipika-cipiki, cium tangan, berkerumun, bergelombol, malas cuci tangan harus mulai ditinggalkan karena mendukung penularan COVID-19. Dengan menerapkan pesan kunci yang perlu dilakukan secara disiplin baik secara individu maupun kolektif agar tujuan yang dimaksud Indonesia bebas COVID-19 dapat tercapai. Saatnya kita semua sebagai pelopor budaya PHBS dan adaptasi kebiasaan baru. Salam sehat. Ada pantun nih buat bunda-bunda tercinta yang cantik jelita. Tidaklah di bumi, di langit pun jadi. Jika bersua, bersualah juga. Kita doakan COVID-19 cepat pergi supaya kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Helda yang urainya cukup sekali memuaskan. Bagi kita semua peserta yang ingin bertanya, dipersilakan angkat tangan dan menghidupkan kembali mute-nya. Bagi ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Malu-malukah? Malu-malukah? Udah saya deh yang nanya dulu. Boleh, silakan Bunda Eli. Karena kita kan di kalangan masyarakat itu ada terdengar. Ya. Gimana sih COVID gitu kan? Katanya nggak ada obatnya, katanya belum ketemu vaksin, tapi ada yang sembuh. Jadi di masyarakat itu terjadi
argumen yang gak asik gitu loh. Oke. Jadi kita yang ini pengennya gimana ya ngomongnya gitu. Kalau bagi kita semua adalah PHBS itu penting, yang penting kita adalah kita sehat dulu. Kalau kita tak sehat, kita tak keluar rumah. Jadi menurut Bu Helda, itu bagaimana mindset di masyarakat tentang hal itu. Jadi kebanyakan tentu menyalahkan pemerintah. Nah, katanya nggak ada obat, tapi ada yang sembuh. Kesembuhan begini, kesembuhan begini. Silakan Bu Helda. Oke, terima kasih Bunda Eli. Jadi sebenarnya yang dikatakan oleh masyarakat itu tidak juga salah. Kenapa? Pemerintah sebenarnya harus bertanggung jawab terhadap seluruh masyarakat yang ada. Ya kalau di pemerintah pusat tentu Bapak Presiden kita turun ke bawah sampai di level Bupati dan Wali Kota. Yang perlu disadari, obatnya memang belum ditemukan Bunda. Baru sekarang proses di masing-masing negara dalam uji coba lab. Bagaimanapun vaksin harus ditemukan. Dan ini menjadi PR bersama dan kerja keras bersama. Tentang sebagian masyarakat ada yang sembuh, disinilah peranannya imun. Nah, jadi bagaimana kita meningkatkan imun kita memang selalu tinggi dan kuat, tentunya harus ada edukasi dari lingkungan terdekat. Kenapa Bunda? Kalaulah kita terdeteksi kabar-kabar yang sudah saya dengar dari teman-teman yang periksa swab pas positif itu langsung loyo tuh. Kayaknya udah setengah kematian. Jadi itu sudah turun imunnya tuh. Jadi bahasanya kalau sudah masuk ke karantina atau ruang isolasi, deh bisa-bisa nggak akan jumpa lagi sama keluarga. Nah, kan itu bahasanya ya. Nah, jadi sebenarnya tidak begitu. Kenapa masyarakat yang terdeteksi positif itu diisolasi? Supaya dia tidak menular terhadap keluarga yang lain. Di isolasi dia akan diurus pola makannya bergizi, obat-obatnya tentunya ada beberapa obat yang memang diberikan tetapi kan tidak spesifik terhadap virus corona. Obat-obat virus yang lain sih kan sudah ada, kayak dulu flu burung itu ada obat Tamiflu katanya kan. Nah, jadi mungkin ini nih yang bahasa masyarakat tadi, obat enggak ada tetapi sembuh. Tapi bagi kita yang memang kita berharap punya keimanan yang kuat karena seluruhnya datang dari Allah, kita akan sembuh izin Allah dengan apapun pola-pola yang kita lakukan di jalan Allah. Jadi makan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, PHBS inilah kuncinya. Nah, jadi PR kita lah Bunda Eli secara bersama-sama meyakinkan masyarakat kita, khususnya keluarga Aisyah dan Muhammadiyah, ini tantangan berat buat kita. Nah, supaya tidak dari keluarga kita ini pula bahasa itu keluar. Saya melihat organisasi kita ini cukup cerdas sehingga dia bisa memilah-milah mana sih bahasa hoax, mana sih bahasa rumor, dan mana sih yang harus kita waspadai. Nah, mungkin di sini nih Bunda, memang banyak rumor. Kenapa? Karena ini belum terkena orang-orang terdekat. Tapi kalau sudah terdengar, kayak sekarang udah mulai sepi Kota Pekanbaru sedikit. Karena 3 hari ini kasus sudah cukup tinggi, kantor udah mulai sepi. Hari ini kami di pemerintah Kota Pekanbaru udah dapat surat edaran, bahwasanya yang masuk kantor itu cuma 25%. 75% kerja di rumah. Jadi ini antisipasi supaya klaster perkantoran itu jangan tinggi lagi, karena sekarang ya bahasa kita nih, kita kan bekerja tuh sampai 6 jam di kantor, 6 sampai 7 jam. Nah, dengan sirkulasi perkantoran yang kita sama-sama tahu lah ya. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan Bunda Eli. Semoga puas. Ya. Ada lagi ibu-ibu yang akan bertanya, silakan. Kalau enggak nanti saya nanya terus deh. Kayaknya udah cukup mengerti. Saya mau bertanya. Silakan, Kayu. Silakan. Saya Bu, halo. Boleh? Bu Mawarni terlebih dahulu, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Yang saya mau pertanyakan, scoring Bu Neri, coba kita dulu Bu Neri. Yang tidak, mutkan dulu. Yang saya ingin pertanyakan, terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa materi pada siang ini sangat bagus sekali. Ini menyangkut kepada kita, apalagi kita ibu-ibu rumah tangga. Sekarang yang saya lihat banyak terjadi baik di rumah sendiri maupun di lingkungan kerja kita, baik di organisasi kita, karena dengan pertukaran cuaca yang sekarang dari musim hujan ke musim kemarau, ini banyak yang batuk, banyak yang demam, dan banyak yang pilek. Nah, pada masyarakat sekarang ke rumah sakit pada saat ini, sedikit-sedikit ke rumah sakit karena takut terdeteksi virus COVID, akhirnya masyarakat tidak pergi ke rumah sakit. Dengan memandai-mandai, kalau kata saya, biasanya demam pakai obat ini makan obat yang sepengetahuan kita di rumah sendiri. Karena ketakutannya, kalau dibawa ke rumah sakit, langsung terdeteksi COVID tadi. Karena banyak yang kita ketahui, sedikit dibawa ke rumah sakit, akhirnya diputuskan dia COVID. Nah, menurut Ibu pemateri, Bu Dokter, ini bagaimana? Apakah salah kita yang di rumah kita ada yang sakit, ada yang demam, ada yang pilek, kita takut membawanya untuk berobat. Kita memandai-mandai dengan obat yang biasanya dimakan oleh si anak. Dan ini mungkin tidak terjadi di keluarga kita saja. Ini banyak terjadi di lingkungan saya bekerja, kawan-kawan juga mengatakan seperti itu. Karena takut dengan hal ini. Ini bagaimana menurut Ibu untuk kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Karena memang kondisi ini agak sedikit booming ya Bunda ya. Rata-rata kan memang sekarang sudah menjadi dokter pribadi masing-masing. Karena takut nanti reaktif kalau diperiksa rapid maupun positif diperiksa swab. Jadi kalau Bu Helda menganjurkan sedapat mungkin kalau kondisinya itu kita lihat sudah terganggu, umpamanya batuk, pilek, demam, ya memang harus dibawa ke rumah sakit. Karena bagaimanapun, kalau penyakit ini cepat ditemukan, ini kita akan lebih bisa meminimalisir keadaan kalau memang nanti jatuhnya ke gagal napas. Tetapi kenyataan di lapangan yang saya juga lihat nih di lingkungan-lingkungan kita lah ya, Bu Heldan, patang bali ube-ube itu botanya Bu, nyala rapid dong kata dia kan. Justru kadang-kadang kalau ke dokter itu turun imunnya, udah naik tensi, udah sakit kepala, vertigo pun jalan, apanya sakit yang lain-lain. Itu menjelang nunggu hasil swab itu tuh, itu mungkin lah sepocong lo tangan kan. Nah, jadi kayak kram-kram lah. Nah, jadi inilah sebenarnya yang menjadi dilema oleh pemerintah. Sehingga pemeriksaan secara total itu tidak pernah terlaksana secara valid. Jadi intinya apa? Ibu kan bisa melihat sejauh mana penyakitnya. Nah, tapi kalau memang, aduh kayaknya ini harus dibawa nih. Nah, tapi seperti tadi kita harapkan tentunya kerelaan masyarakat itu sendiri juga untuk berobat ke dokter. Tapi kalau tidak mau, ya kita nggak bisa pula memaksa sejauh dia tidak terdeteksi positif. Tapi kalau terdeteksi positif, tidak ada nilai tawar Bunda, akan dijemput oleh petugas kesehatan, oleh Satpol PP, oleh BNPB, dan bahkan oleh polisi. Nah, tapi itu kalau udah positif ya, nah, karena itu dianggap akan memberikan dampak kepada masyarakat terhadap penularannya. Nah, jadi mungkin ini yang perlu diwaspadai. Tapi kalau Bunda memberi saran, karena dengan cuaca yang seperti sekarang ini, kita berusaha jangan sampai sakit.
Nah, imun tadi yang harus ditingkatkan. Makan yang bergizi, happy di tengah keluarga. Habis itu apa yang disukai anak-anak selain gadget ya. Gadget ini perlu dikontrol juga. Sehingga kalau kita happy semua, mudah-mudahan tidak ada imun yang turun. Karena flu, batuk, pilek itu influenza juga virus. Nah, jadi pilek dulu, flu dulu, baru nanti disertai oleh bakteri, batuk, baru nanti demam. Nah, ini berusaha kita menjaga kesehatan, mencegahnya sebelum sampai jatuh sakit, walaupun sifatnya sederhana. Karena kalau sudah sakit, anjuran mereka itu harus ke pusat layanan kesehatan. Kalau enggak nanti kasihan nanti yang sakitnya. Mungkin ini sedikit penjelasannya, Bunda. Ada lagi yang bertanya? Ibu Hasmi ya, mau bertanya Ibu? Ya silakan Ibu sebutkan nama dari mana, soalnya banyak kita yang biar kenal lebih asik. Silakan Ibu Prihasmi dari mana? Contoh di rumah ini sampai. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu mungkin memang baru pertama kali ini mengikuti webinar karena yang 1 dan 2-nya itu mungkin saya lagi mungkin sibuk dari kantor Bu ya. Jadi alhamdulillah saya sekarang ini dalam keadaan WFH Bu gitu kan. Kerja dari rumah karena ya di Kuansing Bu itu ini ya ada 14 karyawan COVID karyawan BSM Bank Syariah Mandiri di Kuansing itu terpapar COVID-19 positif itu 14 orang. Jadi secara kebetulan Bu, yang satunya karyawan dari BSM itu adalah penyuluh honorer di KUA tempat saya bekerja. Nah, walaupun saya tidak pernah kontak dengan beliau, tetapi kita disuruh untuk WFH gitu. Jadi dibuat jadwal pergi ke kantor itu setiap satu kali seminggu, cuman jadwal kami Bu gitu diberikan gitu. Jadi makanya saya bisa ikut Bu karena saya sekarang lagi WFH. Nah di sini Bu yang saya tanyakan Bu ada beberapa hal Bu ya Bunda ya. Yang pertama tadi mungkin saya kurang fokus tadi masalah ini Bu. Indikator 10 indikator PHBS rumah tangga ya. Saya sangat bangga sekali Bu yang dapat mengikuti webinar ini dan saya mungkin kepingin sekali kepingin kali saya ikut besok lagi Bu kalau ada kegiatan ini gitu. Ya Bu ya saya sangat senang sekali gitu karena ilmunya cukup bagus ya. Bunda yang pematerinya pun cukup sip gitu kan, cara memberikan materinya cukup bagus gitu ya. Jadi saya sangat senang sekali Bu. Jadi sia-sia rasanya Bu saya tidak bisa melengkapi materi-materi yang diberikan oleh Bunda kita ya, Bunda Dr. Gigi Haja Helda Suryani Munir ini Bu ya. Jadi di sini Bu saya ketinggalan tadi Bu. Kan ada 10 indikator Bu ya, 10 indikator. Yang ke-10-nya tadi kan tidak merokok dalam rumah Bu, karena yang dipampangkan di layar tadi kan hanya 8. Ya Bunda ya? Hanya 8 ya Bunda. Jadi yang ke-10-nya saya dengar tercatat tidak merokok dalam rumah. Jadi yang ke-9-nya apa Bu tadi Bunda? Aktivitas fisik. Apa Bunda? Aktivitas fisik. Oh, berolahraga Ibu. Oh gitu, aktivitas fisik atau olahraga. Oke. Terima kasih banyak ya Bunda ya. Nah itu mungkin pertanyaan saya yang pertama Bunda. Kemudian pertanyaan saya yang kedua. Di sini Bun. Kita terdeteksi COVID-19 ini Bunda ya. Setelah kita periksa mungkin ke rumah sakit. Itu kan ada 2 macam Bunda. Menandakan kita tuh positif atau tidaknya Bunda ya. Itu yang pertama kan ada gejalanya Bunda. Nah ada gejala mungkin seperti Bunda sampaikan tadi ada batuk atau pilek gitu kan. Kemudian yang keduanya Bunda ada yang tanpa gejala gitu Bunda ya. Mungkin mana tahu mungkin saya nampaknya sehat gitu Bunda ya. Tapi dicek nanti ke rumah sakit tahu-tahu saya positif gitu. Padahal saya nggak ada gejala. Nah jadi Bunda yang saya tanyakan yang kedua ini
bagaimana kita selaku pribadi, selaku ibu rumah tangga, selaku warga lah ya Bunda ya. Bagaimana kita menentukan apakah kita ini terdeteksi virus COVID-19 atau tidak? Gitu. Kita tinjau tanpa gejala tadi Bunda gitu. Karena kan ada tanpa gejala gitu. Kalau ada gejala mungkin oke gitu ya Bunda ya. Tapi ini yang tidak ada gejala ini gitu. Ada Jangan juga oke kalau ada gejala, Bun. Pak Bunda. Jangan oke kalau ada gejala. Ya mudah-mudahan janganlah ya Bunda ya. Jadi yang saya tanyakan Bunda yang kedua ini, bagaimana cara kita menentukan kalau kita terkapar COVID-19 ini yang tanpa gejala. Itu yang kedua Bunda. Kemudian ini banyak sekali Bunda, nggak apa-apa Bun. Yang terakhir, yang ketiga. Boleh Bunda yang ketiga. Boleh ya moderator. Moderator Bunda boleh. Oke, terima kasih. Oke Bunda, terima kasih. Kemudian yang ketiga Bunda ya, ini terakhir Bunda. Kantor saya kan di kecamatan Bunda. Saya bertugas di kantor KUA kecamatan, di kantor KUA kecamatan Setajo Raya. Jadi kantor induk saya kan di Kabupaten Bunda ya, itu kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Singgingi. Jadi Bunda, saya sangat sedih gitu. Sedih saya gini gitu. Karena mentang-mentang orang Sentajo Raya yang kena positif COVID-19, walaupun kita tidak kontak fisik ya dengan beliau gitu. Tapi saya sampai di kantor Kemenak, sebagian besar pegawai-pegawai Kemenak menjauhi saya. Jangan dekat dengan Ibu Pri. Jangan dekat dengan Ibu Pri. Menjauh kita dengan Ibu Pri gitu. Jadi saya sangat Bunda ya, sangat sedih gitu kan. Jadi yang saya tanyakan di sini, seberapa betul Bunda gitu ya kejamnya COVID-19 ini? Ya, menurut pandangan kita sebagai masyarakat awam gitu. Seberapa betul Bunda ya gitu, sehingga takutnya orang-orang kalau kita sudah sudah dekat kepada orang yang positif. Katanya kita dekat, tapi saya nggak pernah jumpa dalam 1 bulan ini, saya nggak pernah jumpa dengan dia. Tapi saya memang sekantor dengan dia. Dia penyuluh non PNS, memang saya pembimbing dia. Tapi saya nggak pernah jumpa selama 1 bulan itu. Jadi mungkin itu Bunda pertanyaan saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya Bunda ya, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya akan lewat ya. Ajar terus. Silakan Bunda. Oke, tadi yang untuk yang pertama sudah kita lengkapi ya untuk indikator yang ke-9, 10. Tadi yang kedua, bagaimana kita mendeteksi OTG, orang tanpa gejala. Jadi mungkin inilah yang diharapkan oleh pemerintah, adanya melakukan rapid test atau swab mandiri. Umpama kayak Ibu Pri kan udah sekantor nih sama teman yang terdeteksi positif. Walaupun kata Bu Pri nggak ada deket-deket, nggak ada gini-gini apa segala macam. Tapi yang perlu diwaspadai, selagi yang bersangkutan itu masuk kantor, mana tahu virusnya tinggal di meja, tinggal di komputer, karena itu bisa bertahan beberapa hari. Nah, makanya kalau seandainya ada pasien positif di institusi ataupun di perkantoran, kita harapkan itu kantornya tutup sebelum didisinfektan, sehingga ada jaminan dari kepala kantor bahwasanya kantor itu sudah steril terhadap virus dengan dilakukannya langkah-langkah protokol kesehatan. Kita berharap tidak ada lagi penambahan dari karyawan ataupun staf petugas yang bekerja di kantor yang bersangkutan. Jadi kalau OTG ini walaupun kita nggak ketemu ya Bu Pri ya, kita berharap ini dilakukan pemeriksaan minimal rapid test. Nah, karena kalau daya tahan tubuh kita kuat, biasanya mama-mama ini kalau happy, ibarat mainannya ada, duitnya ada, habis paket penuh, habis itu ini kan sehat ya nih, tidak akan ada sakit kepala doh.
Tapi kalau token nggak keluar, sertifikasi kacau, bantuan nggak ada, abang nggak mau pulang, tuh rendah imun tuh kan. Nah, jadi virus-virus yang lain pun nanti bisa pula nengkring tuh. Nah, jadi ini bisa aja nanti nggak terdeteksi gejalanya kalau imun kita kuat. Jadi memang dianjurkan rapid test. Bisa sekarang kalau seandainya itu kegiatannya itu dilakukan oleh puskesmas, itu kan gratis tuh Bu Pri. Karena untuk swab tuh cukup mahal, di atas 1 jutaan juga. Tapi kalau rapid test 150.000 cuman, walaupun itu nanti indikasinya bisa nanti kita didapatkan kayak sebuah lembaran status kita reaktif, gitu umpamanya nanti. Ini juga menjawab pertanyaan ketiga, seberapa kejamnya? Nah, ini kan sama dengan judul lagu nih, seberapa kejamnya COVID-19 ini terhadap lingkungan kita. Nah, sebenarnya kalau seluruh edukasi yang kita lakukan kepada masyarakat itu sampai tidak perlu ditakuti, tapi perlu diwaspadai. Tetapi kalau di kampung-kampung itu kan sulit nih masuknya kalau tidak melalui tokoh-tokoh adat, tokoh agama, pemuka masyarakat. Karena yang perlu diwaspadai, seperti tadi yang dari awal kita ulang-ulang, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun sesering mungkin, jaga jarak. Jadi sejauh ini dilakukan, insya Allah kita tidak akan tertular. Sebagaimana petugas kesehatan yang mereka juga di lingkungan orang COVID, tetapi mereka pakai APD, pakai masker, padahal tuh kapasitas virus itu kalau tidak hati-hati bisa menembus untuk beberapa APD yang kalau digunakan tidak terstandarisasi. Jadi sebenarnya kejam itu karena belum sampai ke keluarga kita tuh Bu Pri, jadinya lebih takut terhadap kondisi yang sebenarnya tidak pada konteksnya. Tapi yang namanya masyarakat awak kan, apalagi di kampung, kalau dongeng corona aja lah booming dia. Nah, jadi akan terkucilkan kita. Mungkin nanti Bu Pri bisa melakukan tes. Nah, nanti bisa dilihat kan. Nih, saya kemarin udah tes sendiri. Nah, hasilnya negatif. Jadi enggak perlu kalian takut. Nah, jadi yang begini-begini nih perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat kita, supaya masyarakat kita juga cerdas dalam menyikapi keadaan di pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bu Pri. Sudah oke Bu Pri? Sudah puas Bu Pri? Iya Bu. Bu Pri udah puas? Udah jadi Bunda, kalau Pri kan belum termasuk ODP ya kan Bunda ya? Apa nama tuh? ODP itu orang dalam pantauan. Bukan orang dalam pantauan. Ya, apa sudah termasuk di dalam ODP atau enggak Bunda? Sebenarnya kalau yang seperti itu kan satu lingkungan, itu sudah termasuk tuh Bunda Pri. Jadi kita harapkan sudah bisa melakukan pemeriksaan mandiri. Jadi kalau dengar nanti ada pemeriksaannya di puskesmas, ikut aja. Jadi supaya nanti ya kalau dapat yang gratisan, bantuan pemerintah, ngapolo Bayu kan? Iya Bunda yo. Awak cari gratis. Oke lah. Oke, sama-sama. Ya. Ibu ada lagi satu pertanyaan, bukan satu kali saja. Satu sesi saja boleh, silakan. Eli. Siap. Halo. Iya, silakan. Nama dan dari Halo Kak Eli. Ya, silakan nama dan dari mana? Bertanya, nambah. Boleh. Yang terakhir siapa namanya? Siapa namanya Bu? Kak Eli, suara saya dengar? Dengar, bagus banget dah. Halo. Iya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Ibu Dokter sudah memberikan materi. Sedikit yang mau saya tanyakan, ini pertanyaannya kaitannya dengan pertanyaan Ibu Yulmani tadi. Tadi dibilang sama Bu Dokter menjadi dokter pribadi di rumah masing-masing. Begini kan Bu,
Saya punya orang tua nih. Biasa dia tidak punya hipertensi, ya. Jadi mungkin karena sekarang di rumah terus, lalu selama COVID ini tadi dikatakan oleh Bu Dokter asupan gizi juga harus terpenuhi, cukup, dan sebagainya. Kebetulan orang tua ini sukanya makannya daging, kurang suka makan ikan, kurang suka makan ayam, telur, jadi cenderung sukanya daging. Jadi saya terus terang aja beberapa hari terus dia ngasih saya kasih daging. Akhirnya tadi malam saya diukur tensinya 170. Wow. Ini kayaknya dengan kan masa COVID ini ada penyakit komorbid namanya dokter, katanya salah satunya adalah hipertensi. Jadi sebetulnya hipertensi itu bukan hipertensi sebuah penyakit yang dia alami lama, ya. Jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang itu normal, kan? Bisa tidak, nih saya tanyakan yang tadi Bu Yulma Warnika tanyakan, bisa tidak misalnya tanpa harus dibawa ke dokter, mohon maaf bukan bisa tidak mau membawa ke dokter gitu kan, saya memberikan obat tensi yang biasa, ya, obat tensi yang seperti ada obat tensi di rumah nih, Katoil misalnya dokter, bisa tidak gitu saya memberi obat itu, atau misalnya untuk menurunkannya ke normal itu saya kasih makanan untuk menurun hipertensi. Cuma saya tidak merasakan juga seberapa besar pengaruh atau pengaruh misalnya timun, ledri dan lain sebagainya yang dikategorikan makanan-makanan yang bisa menurunkan hipertensi. Nah, kira-kira mana dokter? Sebenarnya apakah saya bawa ke dokter? Lalu hanya nanti sama dok kasih obat hipertensi akan terpikir ini kan hipertensi biasa, jadi saya kasihlah obat hipertensi yang ada di rumah. Itu terima kasih. Atau saya kasih aja misalnya makanan-makanan untuk menurunkan hipertensi, katanya bisa seperti yang tadi saya sebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hipertensi. Terima kasih Bu Eli. Jadi begini Bunda Siti, kalau untuk orang tua kita, biasanya mungkin usianya sudah di atas 50 ya Bunda ya, orang tua kita, udah di atas 50. Jadi memang kita tidak bisa sebenarnya untuk melakukan pengobatan sendiri, kecuali sifatnya yang tradisional. Jadi pamannya kalau dengan makan timun atau nanti dengan mengkonsumsi tah ramuan daun apa, itu bisa-bisa saja sejauh itu berdampak kepada kondisi kesehatan Bapak. Tapi kalau sudah mengkonsumsi obat seperti katopril, nanti apakah tensipas atau ada sekarang banyak obat-obat yang sudah bisa kita beli di apotik ataupun di toko obat yang sifatnya kita udah menjadi dokter sendiri. Jadi ini memang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena belum tentu juga tensi Bapak itu tinggi oleh makan. Nah, belum tentu juga. Karena bisa jadi tingkat kondisi kita di rumah saja ini juga mempengaruhi berbagai aspek, terutama aspek kejiwaan. Jadi ada seseorang itu memang dia lebih minimal sekali seminggu tuh enjoy mau keluar, tapi kita terhukum oleh COVID-19 nggak bisa keluar. Jadi refreshingnya itu kan tidak jalan. Bisa jadi nanti itu kondisi di lambungnya. Bisa jadi itu banyak aspek yang berkaitan dengan peredaran darah ini, Bu Siti. Jadi kalau saya menganjurkan, tetap awalnya itu dibawa ke dokter. Nah, jadi setelah dapat kita nanti resume diagnosa dari dokter, nanti kita bisa sampaikan ke dokter. Dokter, mengingat kondisi saat sekarang ini pandemi COVID, gimana dok kalau besok
gejala yang seperti ini, saya nggak bawa ayah lagi, tapi video call sama dokter. Ini sekarang sudah banyak dilakukan terhadap orang tua kita yang memang sudah memerlukan konsultasi dokter, tetapi kita ada kekhawatiran kalau dibawa ke rumah sakit, karena nanti ini juga mempengaruhi kondisi fisik beliau. Jadi obat-obat yang dibeli sendiri, kecuali anggaplah kita flu biasa yang memang kita sudah bisa mendeteksi diri kita nih, ini kemarin kena masuk angin, kehujanan, habis itu tidur nggak nyaman kurang, belilah dulu nanti salah satu produk obat apa gitu kan banyak tuh, ya kita nggak bisa bilang merek juga di sini, nanti kita sudah bisa, biasanya 1-2 makan obat ini tidur enak hilang. Karena apa? Daya tahan tubuh kita masih bisa kita menjamin dengan obat yang sifatnya bisa dibeli bebas. Ada obat flu yang bisa dibeli bebas, itu sudah didesain untuk kondisi tubuh kita ini yang sifatnya terganggunya sedikit, sangat sederhana. Tapi pada saat sudah terjadi gangguan-gangguan yang sifatnya membutuhkan penanganan secara profesional, ini kita tidak bisa jamin lagi, Bunda Siti, terutama terhadap orang tua. Takutnya nanti tensi ini bukan hanya karena dagingnya, justru daging ini perlu buat kekuatan dia. Mana tahu sejak COVID ini nih, anak tuh enggak pulang, nambah pikiran dia kan. Mana tahu apa yang dipikirkan dia, kita kan nggak tahu yang sebagai orang tua kan. Ini yang menyebabkan tensinya naik, ada ketidakselarasan antara pikiran dengan kejiwaannya. Yang itu biasanya tentu melalui anamnesa seorang dokter, Bu Siti. Jadi tetap Bunda mengharapkan dibawa ke dokter untuk konsultasi secara teknis, klinis, supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang berkaitan terhadap penyakitnya Bapak. Kecuali ya sifatnya tradisional, umpamanya kurangi makan garam, kan bisa jadi diminum mungkin nanti air mentimun atau daun seledri di jus, bisa-bisa aja. Ada yang bilang nenas dengan belimbing, katanya di jus bersamaan. Kalau yang sifatnya tradisional itu sah-sah saja sejauh Bapak bisa menerima pencernaannya, karena tidak semua orang bisa. Sama saya mungkin bisa nanti jus mentimun sama wortel, sama Bapak bisa jadi enggak, mencret Bapak. Jadi yang begitu-begitu tuh tidak semuanya juga bisa, perlu juga dicoba-coba untuk memberikan sedikit pertama terlebih dahulu yang berkaitan dengan obat-obat tradisional. Mengingat usia Bapak juga sudah butuh perhatian yang serius dari kita. Kalau kita nih mencret, nggak apa-apa lah ya, hitung-hitung ngecilin perut lah sedikit kan. Tapi kalau Bapak kan lemas ya, dehidrasi nanti parah pula. Mungkin itu penjelasannya Bu Siti. Oke, Irma. Gimana Ibu Siti Hamidah? Sudah puas ya Bu ya? Ibu Siti Hamidah adalah ibu dari pimpinan PWA kita, Bu Hilda. Oke. Siap. Katanya Bu Irma mau tanya nih. Bu Suryati tuh mau tanya itu kayak. Bu Suryati dulu ya. Bu Suryati, silakan. Bu kita sampai jam berapa ya? Tuh. Sampai jam berapa Bu Irma kita? Insya Allah kita sampai jam 15.15 Kak Hilda. Karena tadi kita molor kan. Oke. Bu Suryati jadi bertanya. Bu Suryati. Masuk aja. Gimana? Enggak. Ya. Oke, Irma lanjut. Oke, Kakak, ini Irma mau tanya ini, Kakak. Apa, Ma? Ya, terakhir. Terakhir ini. Gini Kakak, jadi di saatnya kebiasaan baru ini, kemudian ditambah lagi dengan kita yang harus PHBS ya, salah satunya mungkin sekarang cuci tangan dan pakai masker. Nah,
sebagian orang termasuk Irma sendiri ini emang sangat ketat pakai masker. Cuma di satu sisi Kak Hilda, Irma ini penderita asma. Jadi memakai masker tuh rasanya emang agak tersiksa. Ya betul. Nah sehingga ini agak bertambah mungkin kecemasannya. Di satu sisi harus dilepas karena merasa khawatir asmanya kambuh. Di satu sisi kalau tidak dilepas, khawatirnya malah itu terpapar. Nah, jadi mensikap itu yang perlu Irma tanya sekarang ini, berapa lama sih untuk penderita asma ini pakai masker ini yang lebih representatif, kemudian seberapa lama juga dia di tempat umum terutama ini harus pakai masker. Mungkin ini kita banyak mungkin penderita-penderita ini juga yang merasa sama seperti Irma ini Kak. Sehingga mereka nyaman nggak pakai masker gitu. Nah ini yang banyak kita lakukan. Nah kemudian itu yang pertama. Contoh Ibu siapa tadi? Dopri. Pertanyaan yang kedua Kakak. Nah kita kan sekarang membiasakan cuci tangan, ya kan? Nah, kemudian apakah emang harus nih? Karena kita banyak lihat nih cuci tangan terkadang hanya cuci tangan begitu saja. Nah, kemudian cuci tangan yang sekarang menjadi perhatian pada saat COVID ini. Mungkin bolehlah Kakak kami semua dicontohkan biar kami dan ibu-ibu yang lain juga tahu bagaimana sih sebetulnya cuci tangan itu yang benar sehingga emang virus atau kuman yang ada ini betul-betul hilang atau dianggap ini kita aman lah dengan cuci tangan itu. Mungkin itu Kak Hilda, terima kasih. Lanjut Bu Hilda. Oke, Dua pertanyaan dari Irma. Baik, yang pertama Irma, berapa lama penderita asma bisa memakai masker? Mungkin ini untuk lamanya ini kita tidak bisa mengukur, tergantung dari masing-masing personal penderitanya. Karena yang perlu kita sikapi, kayak Irma mungkin, kita tidak akan bisa memakai masker itu melebihi kondisi ketidakmampuan dengan paru-paru kita. Jadi memang harus bongkar pasang, tetapi memang seperti yang tadi Kakak sampaikan, Irma harus membawa wadah masker, tempat masker, supaya pada saat dilepas, dia jangan dipegang, diletak ke dagu, masukkan. Cuman mensiasatinya, karena bisa jadi umpamanya seseorang 1 jam, dia masih nyaman-nyaman aja. Karena mungkin paru-parunya masih bisa berkontraksi dengan kondisi udara yang memang kalau kita pakai masker itu tersaring agak sesak. Tapi ada sebagian orang yang setengah jam aja dia nggak bisa lagi. Jadi makanya Irma yang akan mengatur. Yang pertama, lingkungan kerja bagi penderita asma itu diusahakan dalam ruangan itu sendiri. Jadi pada saat Irma sendiri, Irma yakinkan ruangan ini ber-PHBS dan bersih, pada saat itu Irma buka masker. Nah, jadi kalau yang masuk ke ruangan Irma ini harus pakai masker. Nah, jamin mereka masuk ke ruangan Irma, baru Irma pakai masker lagi. Nah, pada saat itu buka lagi. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, untuk membantu juga paru-paru, ya diharapkan juga nanti kayak Irma bagaimana mengkonsumsi udara yang bersih. Mungkin pada pagi hari, habis subuh, bagaimana kita melihat yang banyak pepohonannya kayak di hutan kota mungkin ya. Habis itu yang terasa bagi kita O2-nya itu bersih sehingga itu juga mempengaruhi rongga paru-paru kita untuk menerima oksigen pada saat kita berebut oksigen bersih di sebuah ruangan. Nah, karena akan terasa oleh penderita asma, mereka sensitif sekali pada saat ramai pakai masker, dia sesak itu. Daripada sesak nanti pakai nebulizer pula, buka aja lah, katanya. Karena ini memang dilema. Dan juga harus dipilih-pilih tempat yang kemampuan paru-paru kita dalam bekerja pada saat era new normal ini. Karena kita nggak bisa, nggak bisa
ceroboh juga menghadapi keadaan ini. Nanti pada saat ya Irma, udah nggak tahu lagi, buka maskernya. Padahal pada saat yang sama ada orang yang batuk, ada orang yang bersin, atau orang yang ketawa ngakak aja kalau percikan ludahnya sampai ya sudah bahaya buat kita. Jadi memang ini yang perlu kita waspadai dengan hati-hati menyikapi keadaannya. Yang kedua tadi, apa yang kedua, Ma? Cuci tangan. 6 cuci tangan. Ini di leafletnya ada di materi ini, nanti kan bisa Bunda share, memang mau teman-teman keluarga besar Aisyah nanti. Tapi kalau pada saat kita sudah bisa jumpa, apakah di sekolah sudah ada tempat cuci tangannya, Bu Eli? Sudah. Insya Allah sudah ada. Intinya cuci tangan itu di 60 detik seluruhnya, dibasahin dulu, habis itu diputar semua. Nah, jadi contohkan semua di sela-selanya. Jadi ini memang harus seperti itu. Jadi enggak bisa seperti itu lagi dong. Kadang-kadang kita kan meremehkan aja, sehingga tapi kalau sudah terbiasa kita dengan 6 langkah cuci tangan. Tadi juga materinya sudah Bunda Helda kasih. Kalau kita sudah biasa melakukan seperti itu, karena enak. Jadi tidak ada konstruksi seluruh tangan kita ini yang tidak kena air dan tidak kena sabun. Dan lamanya di 60 detik. 1 menit lah kita mencuci ini. Jadi ini sudah dibudayakan sehingga kita berharap tidak ada yang terdeteksi positif COVID di keluarga besar Aisyah maupun Muhammadiyah, dengan tetap kita melakukan protokol kesehatan secara ketat. Mungkin ini yang bisa Bunda Helda berikan pada sore hari ini, Irma. Nak makan susah tuh, Kak. Lamun nyuci tangan poru lah melili. Sebenarnya itu tergantung dengan motivasi kita, Ma. Kalau orang sudah takut, kalau orang sudah takut, 1 jam disuruh, kalau udah doke wajah orang positif tuh, itu zikir awak lah panjang tuh, Ma. Jadi sejam wak disuruh cuci tangan pun nio. Aslinya positif. Kakak, itu masih ada yang bertanya lewat apa tuh, Kak? Lewat chat. Oh, lewat chat ya? Mana nih HP? Kenapa lewat sini? Malu dia. Yang bertanya, Bu Helda, pemakaian masker kain itu berapa lama? Kalau nggak salah saya tadi di situ juga ada di materi Bu Helda, tapi nggak apa-apa. Kalau saya menangkap sih 4 jam, tapi Bu Helda silakan. 4 jam. Iya. Kak Helda boleh tanya, Kak Helda? Boleh. Oke, pasti Kak Helda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Helda, itu saya udah cek pertanyaannya, cuma alangkah bagusnya juga kalau ngomong langsung ya. Karena memang seharian, karena memang seharian kita hampir setiap hari semenjak masa COVID, kita setiap hari memakai masker, Kak. Jadi kebiasaan kita itu kan memang dari jam 8 kita berangkat ke kampus, kemudian kita memakai masker sampai di kampus kita buka, nanti pas pulang lagi kita pakai lagi gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah sebaiknya, apakah boleh seperti itu? Karena juga kalau memakai masker dalam ruangan itu sesak juga, Kak Helda. Apalagi macam-macam kita sudah berumur 45 tahun ini, Kak Helda. Cuma kan kita tetap mempertimbangkan kalau memang alangkah lebih safety-nya kita memakai, ya memang mau tidak mau harus memakai. Tapi kalau rasanya memang ya tidak apa-apa, ya mungkin ya tidak apa-apa. Nah, bagaimana sebagusnya, Kak Helda? Terima kasih, Kak Helda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam kondisi saat sekarang, memang wajib dipakai, Adinda. Karena sekarang klaster perkantoran itu sudah tinggi. Kecuali seperti yang si Irma tadi, ini kan karena menyangkut penyakit. Karena dia ada bawaan asma, memang terpaksa kalau memang di kantor itu dia tidak punya ruangan sendiri, dia tidak akan bisa lebih lama bekerja pada konteks memakai masker. Itu paling diindikasikan 30 menit, dia harus sudah menghirup udara luar, harus dibukanya maskernya terserah di mana, yang jelas nggak ada orang, bisa jadi di mobilnya dengan AC yang gimana, tapi itu juga tidak
membawa sebuah kebaikan yang maksimal ya. Nah, jadi karena memang tuntutan sekarang itu memakai masker itu wajib. Jadi tadi berapa lama masker dipakai? Kalau untuk masker kain itu 4 jam. Karena nanti kadang-kadang kita, kan kalau kita banyak ngomong ini kan risih. Masker itu kadang-kadang udah lembab sendiri di daerah bibir kita ini. Makanya juga kebiasaan dilapisi tisu sehingga kita berharap kering. Nah, jadi itu lebih bagus tisu steril, tisu yang bersih. Nah, ini nanti kita lengketkan, itu lebih baik daripada langsung kain saja. Tetapi kadang-kadang kalau pakai tisu lebih padat ini kan juga bikin sesak juga karena semakin tebal. Nah, jadi tadi di awal kakak sampaikan, carilah bahan masker itu yang senyaman mungkin. Nah, karena kayak Irma mungkin sesak, akan ada nanti tuh masker yang modelnya ada sedikit udara tuh Irma. Jadi agak moncong dia gitu. Nah, sehingga masih bisa lah sedikit nyesek sekali ke hidung kita atau ke mulut kita kan. Habis itu kalau bisa juga pakai ya pokoknya jangan terlalu model sehingga menyakitkan. Nah, kadang-kadang masker ini banyak kali modelnya, tapi dek model tuh kawa sakit bulu kan kurang metik pula kan rasanya. Kalau memang dapat ya masker-masker yang tipis ringan, kalau yang kertas itu kan tapi memang mahal dan sekarang pun mendapatnya juga susah. Nah, karena itu kan sifatnya disposable, tapi kita tidak merekomendasikan untuk sifatnya umum yang itu, tepat pakai masker walaupun masker kain, tapi desainlah supaya terjaga kesehatan. Karena yang yakin pada saat di ruangan, kalau kapasitas Dinda bicara jarak 1 meter, itu kalau bagi teman-teman kita yang kadang-kadang berbicara itu dropletnya keluar, kan ada ya, itu sampai ke kita. Itu yang diantisipasi. Nah, nanti sampai dia tidak tersengaja sampai ke bibir kita. Tapi kalau seandainya kita pakai masker, minimal sampai ke kain baru. Nah, jadi masih ada pertahanan kita lagi nggak sampai ke bibir kita. Nah, itu yang diharapkan. Jadi memang menghadapi perubahan pola baru ini tidak gampang, tetapi perlu disikapi dengan edukasi yang tinggi. Karena apa? Pada saat kita, orang terdekat kita sudah terdeteksi dan kita bisa melihat sejauh mana mereka terpapar tanpa bisa mengapa-ngapa, kita baru sadar. Nah, jadi dokter-dokter saja ini sudah hampir lebih 100 dokter dengan pola kehidupannya yang mungkin mereka bisa ngobati diri mereka sendiri, mereka bisa ya untuk teori kan rasanya sudah sekian tahun juga di kampus ya bunda-bunda ya dinda-dinda, tetapi qadarullahnya mereka mati syahid dengan melayani masyarakat. Nah, ini kan juga membuat kita miris. Kenapa mereka terkena? Itu kita tidak bisa menyalahkan mereka tidak mengikuti protokol kesehatan, tapi begitulah kejamnya virus corona. Kata Bunda Siti tadi. Kejamnya virus corona, Bunda. Jadi begitulah kejamnya virus corona sehingga tidak bisa punya nilai tawar kalau memang orang itu sudah terdeteksi. Jadi lebih bagus mencegah ya, Rahmah ya. Jadi terima kasih Bunda. Pakai ya, tapi pada saat udah sesak sedikit keluar, cari tempat yang agak sepi, ambil udara segar. Nah, jadi udah agak nyaman atau di bawah pohon. Nah, jadi nanti usahakan ruangan terbuka. Nah, jadi kayak Irma tadi kalau olahraga pagi mah enggak perlu pakai masker mah. Kalau sendiri, kalau rame. Enggak, usahakan. Makanya kalau memang kita sesak, jangan olahraga di stadion pula, olahraga di An-Nur atau di Cafe Day pula yang ramai orang kan. Di situ yang hijaunya Kak. Nah, jadi ya bisa lah, umpamanya bawa mobil sedikit, jalan di arah sedikit tapung nih, lari-lari apa jalan sana kan agak. Wajib rapid pakai situ Kak. Nah, jadi dicarilah. Pokoknya kalau memang masih bisa dibuka karena kondisi
kan kita perlu oksigen yang sehat kita dapatkan sehingga bisa terhadap kondisi paru-paru kita pula pada saat kita melakukan pernapasan. Mungkin itu. Siap, Kakak. Siap, Irma. Sesi sekarang sudah berakhir ya, Ibu-ibu semua, karena juga sudah mulai azan. Sebelum menutup, saya sekali lagi merangkum dan mengingatkan kita semua, selalu cuci tangan, pakai masker dimanapun berada, hindari kerumunan, protokol ibadah bagi kita yang ke masjid, membawa peralatan sholat, dengan PHBS, ayo kita menuju hidup beradaptasi yang baru, semoga kita semua sehat. Terima kasih kepada kita semua yang hadir di sini, ibu-ibu, juga saudara-saudara, bapak-bapak. Kami dari LHPB Riau mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya sesi foto bersama ya. Irma, silakan. Buka videonya deh semuanya, biar kelihatan wajahnya. Pasang senyum cantik ibu-ibu. Ya Irma, oke. Baik, ibu-ibu yang belum buka videonya silakan dibuka videonya biar terlihat nanti fotonya ada wajahnya. Karena kita kirimnya ke pusat ya Irma ya. Iya. Siap. Nanti Bu Nurjana lihat deh. Siap. Baik, kita hitung 1. Kasih senyumnya yang paling baik, paling manis. 2. 3. Oke, sekali lagi. Nanti posisi bebas boleh. Oh, boleh asik. Lanjut Ir. 1. Jempol ya. Boleh. 2. 3. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi yang terbaik dan termanis. Aduh, Kak Cici, aku ke Kak Cici deh. Lanjut Ir. 1. 2. 3. Wah, Kak Cici paling cantik. Ada cucunya nggak sih? Oke. Terima kasih Kak Helda atas ilmunya Kak Helda. Terima kasih teman-teman di PWA. Terima kasih tempatnya Ibu Cici. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat semua. Oke. Terima kasih Bu Helda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah tutup. Sudah saya tutup.